Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dalam renungan siang GKI Cimahi. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai renungan kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah mengundangkan untuk bersama-sama bersekutu di siang hari ini. Ya Bapak, bentar kami akan mendengarkan juga merenungkan, kiranya Bapak memberkati kami, berikan hikmat kepada kami masing-masing, boleh memahami dan juga melakukan firman Tuhan dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Renungan hari ini berjudul Berdirilah, Jangan Takut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perubahan adalah suatu kata yang bermakna tentang suatu kebutuhan, tentang satu hal yang kita alami dalam setiap proses kehidupan, baik dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Tentu saja perubahan yang kita rindukan adalah perubahan ke arah yang lebih baik, lebih benar, lebih bermutu, lebih adil, lebih manusiawi, dan seturut dengan firman Tuhan. Salah satu peristiwa yang terjadi kepada Yesus ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya di atas gunung adalah melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemudian ketiga murid tersebut pun melihat Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Setelah penglihatan itu, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan sementara Petrus berkata demikian, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah ketiga murid tersebut dan amat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala,
Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia bangkit dari maut. Artinya bahwa kita pasti melihat kemuliaan Kristus dari peristiwa kebangkitannya dari maut. Saudara-saudari yang terkasih, kisah mengenai transfigurasi ini menampilkan Yesus yang memiliki dan memancarkan sinar kemuliaan dan keagungannya sebagai anak Allah, jauh melebihi Musa dan Elia. Sebagai wakil hukum dan nabi-nabi, Alkitab mencatat bahwa Musa dan Elia telah melihat dan menjadi saksi kemuliaan Allah dalam proses sejarah keselamatan umat dalam perjanjian lama. Kemudian Alkitab juga memberitakan bahwa di dalam dan melalui peristiwa Yesus Kristus yang menjadi manusia, melayani, menderita, taat sampai mati di kayu salib, dikuburkan dan kemudian bangkit dari maut, terbukti nyata dan genaplah juga sempurnalah karya Yesus sebagai nabi, sebagai imam, dan raja yang dinubuatkan dalam kitab suci. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan peristiwa Yesus menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan inspirasi bagi kita semua dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dalam proses peziarahan kita di dunia ini hingga kita menuju surga. Marilah kita berjalan bersama Allah dalam proses pendakian gunung kehidupan yang cukup berat dalam perjalanan spiritual kita masing-masing, sampai kita bersedia sungguh-sungguh untuk diubah oleh Allah sebagai sumber kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri dan jangan pernah takut, karena Kristus sudah bangkit dari kubur untuk mengalahkan kuasa maut. Dan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi mari kita berubah secara spiritual oleh pembaruan budi, sehingga kita sanggup membedakan manakah kehendak Allah, itu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, mari kita berubah ke arah yang lebih baik, lebih benar, lebih manusiawi, karena Kristus. Salam dan bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan di siang hari ini. Kami bersyukur Bapak sudah menyatakan menggenap firman yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dalam kitab suci. Kami mohon Bapak, tetaplah berada bersama kami, iringi langkah kami, pimpin langkah kami, tuntun langkah kami, agar kami senantiasa boleh berjalan bersama Engkau, mendaki gunung kehidupan kami masing-masing, berikan kami kekuatan, berikan kepada kami penghiburan, untuk boleh melewati semua pergumulan yang kami hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berdiri tegak bersama Engkau ya Bapak. Kami tidak takut apapun. Kami yakin Allah ada bersama kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam nama-Mu saja. Jadilah kepada kami semua menurut kehendak-Mu saja ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.